Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Hi Church, Happy Great Sunday. Selamat beribadah. Hari yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Itu satu anugerah Tuhan. Selama masih ada waktu yang diberikan untuk kita beribadah, saya percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang terkasih, untuk kita menghadap Tuhan dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita sepakat berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami masih boleh beribadah. Kami tahu itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar Engkau siapkan hati kami, biar kami boleh mengalami Engkau sekalipun lewat online, tapi kuasa kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun. Kami mengucap syukur Tuhan demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Bapakku, sahabatku, Kau selalu setia.
pernah tinggalkanku. Kau Bapakku yang mengerti setiap tetes air mataku. Kau mengenal isi hatiku dan mendengar doaku. Lebih dalam ku rindu mengenalmu ya Bapa, lebih dari segalanya. Kasih-Mu tak terbalas, lebih tinggi Kau bawa ku terbang bersamamu, melewati badai kehidupan. Kau Tuhanku, tak akan terganti. Kau Bapakku yang mengerti setiap tetes air mataku. Kau mengenal isi hatiku dan mendengar doaku. Lebih dalam ku rindu
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang terhindar dari jerat musuh, saudara. Kata jerat artinya sesuatu yang tanpa kita tahu atau tanpa kita duga, atau sesuatu yang tanpa kita mengerti, kemudian kita terjerat. Kalau boleh dibilang, orang biasa bilang itu jebakan, saudara. Dan dalam kehidupan kita, musuh, kekuatan musuh yang kita selalu katakan iblis, itu dia akan berusaha dengan segala cara ingin menjebak kita, atau ingin membuat kita hancur, ingin membuat kita jatuh, ingin membuat kita itu terperangkap, saudara. Dan itu pasti artinya sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, saudara, ataupun yang tiba-tiba boleh terjadi, saudara. Sebab itu, saudara, apa kata firman Tuhan? Saudara, saya sering membaca ketika kita baca tentang kisah Daud. Dia katakan dia dikejar oleh musuh-musuh yang banyak, saudara. Dikejar oleh sekelilingnya, dikatakan ada jeratan musuh, aku dikejar-kejar, aku dikelilingi oleh begitu banyak kesulitan, saudara. Dan bahkan mungkin ada perangkap-perangkap di depan yang dihadapi oleh Daud, saudara. Karena ketika mereka dalam peperangan, biasa dalam strategi perang itu biasanya ada jebakan, itu ada jerat yang ingin supaya target daripada orang di mana yang menjadi musuh kita itu dia hancur atau dia terperangkap, dia kalah, dia ditangkap dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mangsa orang-orang yang mengejar kita, saudara. Sebab itu dalam kehidupan kekristenan kita pun kadang-kala menghadapi masa-masa di mana sekeliling kita banyak musuh. Sekeliling ada kekuatan iblis yang ingin melihat hidup kita hancur, ingin melihat rencana Allah tidak digenapi dalam kehidupan kita. Dan kadang-kala itu tidak kita ketahui, saudara. Sebab itu firman Allah berkata seperti ini dalam Mazmur 119. Di situ dikatakan, tali-tali orang fasik itu membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Dikatakan bahwa ada sekelompok orang-orang yang ingin mengikat dia supaya dia terikat dan tidak bisa hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kehidupan kita telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Tapi kadang tidak sedikit ada kekuatan musuh yang ingin mengikat kita, yang ingin memenjarakan kita, sehingga kita tidak bebas hidup di bawah langit yang terbuka, di mana kuasa Allah didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu, perlu sadar bahwa iblis masih bekerja dan berusaha untuk supaya kita masuk dalam perangkap, supaya kita masuk di dalam jerat, saudara. Dan firman Allah berkata, saudara, Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 143. Di situ dikatakan, sebab musuhku telah mengejar aku, mencampakkan aku seperti orang yang sudah mati, saudara. Saudara, jadi dikatakan bahwa musuh itu mengejar dia dan ingin mencampakkan hidupnya. Bahkan dikatakan seperti orang yang sudah mati, saudara. Ada di antara kita mungkin sepanjang tahun ini engkau mengalami tekanan demi tekanan yang luar biasa. Dari segala jurusan engkau mengalami masa-masa yang sulit. Dari segala arah engkau menghadapi musuh-musuh yang di sekelilingmu begitu luar biasa. Kabar baik hari ini, izinkan Tuhan melepaskan kita dari setiap serangan, dari setiap jerat, dari setiap jebakan, dari setiap rencana, dari kekuatan musuh itu. Tidak ada jalan lain selain Anda dan saya datang berlindung kepada Tuhan. Di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada perlindungan yang teguh, saudara. Dan firman Allah berkata, upon this rock, di atas batu karang ini, Dia akan dirikan, Kristus akan mendirikan gereja umatnya. Saudara, COVID tidak akan menghancurkan gereja Tuhan. COVID tidak akan menghancurkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. COVID tidak akan menghancurkan rencana Allah. COVID tidak akan menghancurkan setiap penginjilan ataupun setiap pelayanan untuk memberitakan kabar baik. Pintu boleh tertutup, mimbar boleh tertutup, tetapi Injil masih bisa diberitakan. COVID tidak akan menghancurkan hari esok kita, karena Allah berjanji Dia perlindungan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu firman Allah berkata kita perlu membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat di atas dasar Kristus yang menjadi batu karang dalam kehidupan kita. Tidak ada perlindungan yang lain selain ada di dalam Kristus, saudara. Dan
Daud tahu persis. Sebab itu dia selalu berkata, tolonglah aku Tuhan, bersegeralah menolong aku, karena aku tidak mampu, karena aku takut. Saudara, tidak ada tempat yang paling aman. Anda boleh berusaha dengan semua kemampuan Anda boleh berjuang dengan semua strategi, semua cara, semua jalan yang Anda bisa ambil. Tapi at the time, saat kita datang sepenuhnya berserah kepada perlindungan Tuhan, engkau akan merasa aman sekalipun ada di atas gelombang yang besar. Engkau akan merasakan keteduhan yang luar biasa sekalipun gelombang itu luar biasa memporak-poranda setiap kapal yang menjadi perjalanan iman kita. Saudara, Anda boleh berada di tengah luas samudera dan angin begitu kencang itu berhembus, tapi engkau akan merasa tenang di dalam keteduhan tangan Bapa yang luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa akan banyak hal yang akan kita lewati, tapi jangan pernah takut. Alkitab mencatat, musuh-musuhku mengejar aku. Dikatakan hendak menghancurkan hidupku. Dikatakan saudara, hendak membuat aku dicampakkan nyawaku seperti orang yang sudah mati. Saudara, iblis ingin melihat rencana Allah dalam hidup kita gagal, tapi Allah melihat dengan jelas Anda punya masa depan yang luar biasa. Kita punya keluarga yang hebat dalam Tuhan. Kita punya anak-anak yang bertumbuh. Tuhan ingin melihat Anda diberkati di dalam segala hal. Tuhan ingin melihat engkau mengalami kesehatan, pemulihan. Tuhan ingin melihat segala sesuatu itu dalam kehidupan kita selalu dalam pemeliharaan dan perkenanan daripada Tuhan. Tapi musuh memiliki agenda yang lain. Dia ingin engkau menyerah. Dia ingin engkau berhenti berdoa. Dia ingin engkau berhenti menyembah Allah. Dia ingin engkau berhenti melayani. Dia ingin membuat engkau berhenti melihat Allah menggenapi rencana Allah dalam hidupmu dan melihat mujizat pertolongan Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi. Saudara, mengenal Yesus. Sebab itu yang perlu kita perhatikan. Di mana, saudara, mungkin ada lubang-lubang di sekeliling kita. Lubang itu artinya sesuatu juga yang kita tidak tahu tiba-tiba jatuh di dalam. Kita perlu memiliki cara pandang yang jelas, jeli melihat kekuatan musuh. Kadang-kadang ada orang di sekeliling kita yang datang, saudara. Sebab itu ada perkataan musuh dalam selimut. Orang yang di dekat kita justru mungkin memiliki agenda-agenda yang lain, ingin menghancurkan saudara. Saudara, ada juga kadang-kadang ketika kita berjalan di depan ada jebakan, saudara. Ada karena kesalahan kita, tapi ada karena kekuatan musuh, atau ada karena orang-orang yang lain yang kadang-kala diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, ingin membuat Anda menyerah, ingin membuat Anda hancur, saudara. Suatu waktu saya baca satu video di YouTube channel seorang artis Indonesia yang cukup terkenal, dan satu statement yang dia tulis, dia katakan bahwa sepanjang tahun ini dia mengalami penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi dikatakan ada orang-orang di sekeliling dia ingin melihat hidupnya hancur, ingin menghancurkan hidup dia. Saudara, saya sampai kaget waktu baca statement itu. Artinya saya pikir, wah, dia orang yang luar biasa, dia terkenal, punya banyak teman. Tapi juga tidak sedikit ada orang-orang yang ingin menghancurkan hidup dia, ingin mungkin membuat dia gagal dalam karir, dalam pekerjaan, atau apapun, saudara. Dan kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Kita berusaha baik, orang itu jahat, itu bukan area kita, saudara. Area kita bisa menentukan sikap, kita bisa merespon dengan baik, kita bisa datang berlindung kepada Tuhan, sehingga kita bisa terhindar dari jerat musuh, saudara. Jerat itu artinya sesuatu yang Anda tidak tahu, sesuatu yang tiba-tiba bisa ada di depan. Sebab itu kita perlu melihat dengan cara pandang Allah yang benar. Dan ketika kita memiliki cara pandang yang benar, kita perlu untuk merenungkan firman Allah. Sebab firman Allah itu yang membuat dikatakan bahwa kita bisa mengerti Tuhan, mengenal Dia, mengerti jalan-jalannya, dan hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan pasti berbicara kepada saudara. Dalam hidup saya banyak kali, mungkin next saya akan share bagaimana apakah Tuhan masih berbicara atau tidak, saudara. Karena saya percaya Tuhan masih berbicara. Dan ada banyak hal dalam hidup saya, saudara, Tuhan benar-benar mengarahkan, Tuhan benar-benar mengintervensi. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang belum terjadi, sudah dinyatakan lebih dahulu dan dengan mimpi, saudara. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang, sudah lihat di mimpi duluan, oh ini punya rencana jahat. Saya sudah tahu, cuman saya nggak perlu. Karena saya tahu bahwa semua Tuhan sudah beritahu. Kita perlu menghindari, kita perlu berdoa, kita perlu berjaga-jaga. Sebab itu firman Allah berkata, sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? 1 jam dalam 24 jam itu mungkin sebagian kecil dari 24 jam presentasinya, saudara.
Tapi sebab itu Tuhan tidak minta juga kita mungkin 1 hari 1 jam penuh. Tapi masihkah ada waktu engkau dan saya untuk benar-benar berjaga-jaga, berdoa, kejar Tuhan, supaya kita boleh terhindar dari kekuatan musuh yang ingin menghancurkan hidup Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan masa depan saudara. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, saudara, kekuatan musuh itu ada di sekeliling Anda, saudara. Kekuatan musuh itu dalam segala jenis, bentuk, dan metode, saudara. Dan iblis itu dia licik, lihai, tetapi kekuatan Allah itu masih lebih bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab itu, akhiri 2020 dan masuki 2021 dengan keyakinan tidak ada perangkap musuh atau jerat yang dibuat oleh kekuatan musuh yang akan menghancurkan hidup kita, saudara. Kita mencatat dalam Mazmur 40 ayat ke-13. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Daud berkata bahwa Tuhan sendiri akan menyatakan keadilannya bagi orang yang tertindas, bagi orang yang dikejar musuh. Dan dikatakan dia akan membela perkara orang miskin. Orang miskin dalam firman Allah berkata bahwa orang yang sesungguhnya hidupnya hanya bergantung dalam pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Jadikan milik hidup kita menjadi miskin di hadapan Tuhan secara rohani, supaya kita boleh mengejar Allah, mengejar Tuhan, meminta perlindungan Allah, dan sesungguhnya hanya berharap kepada perkenanan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan semata, saudara. 2020 kita bisa lewati mungkin banyak hal yang kurang baik, banyak jebakan, banyak jerat, banyak yang membuat kita berhenti, ingin menyerah, dan banyak kesulitan yang kita lewati, banyak pelajaran-pelajaran kehidupan. Tapi jangan berhenti. Mungkin di 2021 kita akan melihat kelegaan itu datang, pembelaan itu datang, keadilan itu datang. Kita mencatat kita hanya perlu untuk hati-hati. Lihat, jika di depan ada jerat, kita perlu minta pimpinan Tuhan. Kita perlu berkata tidak kepada dosa. Kita perlu menghindari, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Kadang-kala ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan saudara, ingin menghancurkan hidup Anda, ingin mengagalkan rencanaan Allah dalam hidupmu, saudara. Anda perlu berhati-hati, mengambil keputusan, berjaga-jaga. Karena firman Allah berkata, iblis dia akan mundur dan mencari waktu yang baik untuk mengejar dan menjebak Anda. Tapi firman Allah berkata bahwa orang benar dihindarkan kakinya dari perangkap musuh, saudara. Karena dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Mazmur 143 ayat 9. Daud berkata, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Dan kemudian kita perlu berdoa supaya kekuatan Allah boleh melepaskan Anda dan saya. Yang pertama, ketika kita berhati-hati, kita meminta pimpinan Tuhan, dan kita perlu meminta Tuhan melepaskan kita. Perlu ada kekuatan intervensi daripada surga. Sebab itu tidak terjadi satu malam, itu perlu dibangun setiap hari. Saudara, kita perlu berjalan lebih dekat lagi dengan Tuhan, berjalan semakin setia, saudara. Sebab itu, saudara, jangan pernah takut hadapi 2021. Selagi hari masih siang, akan datang malam di mana tidak akan ada waktu kesempatan lagi buat kita. Sebab itu, jika masih ada hari ini, Ibrani katakan, jangan keraskan hati. Beri setiap hidup kita sepenuhnya di dalam perlindungan Tuhan. Dan engkau akan melihat, mungkin musuh memiliki agenda yang lain ingin menghancurkan kita, tapi Tuhan perlindungan kita. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan menuntun Anda ke jalan-jalan yang luar biasa. Saudara, jangan pernah takut akan apapun. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, Dia kota benteng kita, menara kekuatan kita. Allah dikatakan tempat aku percaya. Dikatakan aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Kita harus mempercayai bahwa kuasa Allah sanggup melepaskan kita. Dan saudara, sebab itu perlu tindakan juga. Ada orang yang doain saya. Benar, saudara. Tapi Anda tidak pernah berdoa dan bertindak yang tidak akan pernah terjadi. Firman Allah berkata bahwa 2-3 orang sepakat dalam namanya, Tuhan menjawab doa kita. Tapi tidak, kalau kita tidak datang mendekat, kita tidak datang ada action, yang gak terjadi apa-apa. Ketika Anda ingin merindukan 2021 penuh kemenangan, penuh mujizat, penuh kuasa Allah, Anda tidak pernah ada action untuk datang kepada Allah, untuk lebih sungguh dan serius dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah melihat penggenapan demi penggenapan terjadi. Kau tidak akan pernah melihat Anda menang atas musuh. Saudara, engkau tidak akan pernah melihat Anda boleh keluar dari setiap perangkap dan setiap jebakan musuh yang ingin menghancurkan hidup saudara. Saya percaya masih ada kesempatan, saudara. Mari tutup tahun ini dengan cara
cara yang luar biasa. Akhiri dan masuk 2021, Anda akan melihat jika Allah bersama dengan kita. Dalam Mazmur dikatakan bahwa jika tangan Allah yang maha kuasa itu, Ia akan menaungi aku, dikatakan. Dalam naungan sayapnya aku berlindung. Semua kekuatan musuh, semua rencana jahat, semua kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan tidak sanggup bertahan dalam hidupku. Dan sanggup saya melihat kekuatan Allah saja yang sanggup bekerja dalam setiap hidup saya dan saudara. Jika itu doa saudara dan engkau percaya bahwa Tuhan, Ia akan menghindarkan engkau dari jerat, Ia akan menolong saudara, Ia akan melepaskan saudara, dan engkau akan melihat, dikatakan bahwa Dia memberi keadilan, Dia memberi kelegaan, Dia membebaskan orang yang tertindas. Jika itu doa saudara bersama dengan saya, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Izinkan Allah sendiri, Ia akan menolong saudara. Ada di antara saudara berkali-kali engkau ada orang-orang di sekeliling ingin menghancurkan hidupmu, ingin menjerat hidupmu, ingin menjebak engkau, mungkin memfitnah engkau, menusuk dari belakang, dan ingin melihat engkau hancur dan kalah. Tapi Yesus ingin melihat engkau menang. Yesus ingin melihat engkau hidup. Yesus ingin melihat engkau bangkit. Pertolongan, pembelaan itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk berharap. Datang merendah di hadapan Tuhan. Kadang kita datang meminta perlindungan Tuhan dari musuh. Kita takut. Dengan penuh air mata kita datang berdoa, dan firman Allah berkata, Dia melepaskan kita dari setiap kegentaran kita. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kadang-kala kami harus jujur kalau kami takut, kami gentar, kadang-kala kami tidak mampu, kadang-kala kami kecewa. Tapi kami mengambil keputusan, jelikan mata kami untuk bisa melihat, terhindar dari jebakan, dari jerat musuh, dari serangan setiap kekuatan musuh yang ingin menghancurkan hidup kami, menghancurkan keluarga kami, menghancurkan pekerjaan kami, yang ingin menghancurkan pernikahan kami, yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Lindungi kami, sertai kami, proteksi kami, dan kami bersepakat bersama dengan Engkau untuk datang berlindung kepada Allah, sumber kekuatan kami, menara pengharapan kami, kota benteng kami yang kuat, yaitu Tuhan yang luar biasa. Dan kami mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup dalam seluruh tuntunan-Mu, supaya kami hidup sesuai jalan yang Kau pilih. Kami terhindar dari jalan-jalan yang salah, dari setiap jebakan, jerat, dan segala pekerjaan musuh. Di dalam nama Yesus, ada di antara saudara yang Anda berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, Anda sering mengalami tantangan demi tantangan yang sungguh membuat engkau tidak mampu, saudara. Hari ini, izinkan intervensi dari surga. Kekuatan Allah mengalir. Anda dimerdekakan. Daud berkata, bebaskan aku dari setiap musuhku. Dan izinkan saat ini, kekuatan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus membebaskan Anda dari rasa takut, ketakutan, kekecewaan, kegentaran. Dan izinkan Tuhan memberi ketenangan dan berkat perlindungan Allah turun dalam hidupmu. Engkau akan melihat seperti Daud berkata, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan, di hadapan musuh, di hadapan semua sekeliling yang ingin melihat dia hancur. Tapi Allah mengangkat hidupnya. Jadikan tahun 2021 berjalan bersama dengan Allah yang menjadi pembela, penolong, pelindung, satu-satunya Allah yang akan melangkahkan kaki kita, menghindari dari jerat, dan membawa jalan-jalan kita menjadi jalan yang luar biasa, penuh mujizat, kekuatan, dan hidup mengalami anugerah yang luar biasa. Maju terus buat Tuhan, biar kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti, terus mengalir dalam hidupmu dan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Demi nama Yesus yang setuju boleh sama-sama katakan Amen. Amen. God bless you. Praise the Lord. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk semua rahmat, nikmat, dan kebaikan Tuhan yang kita terima. Saudara, biar itu datang dari kerelaan kita dan sebagai rasa persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Raja di atas segala raja. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ataupun ingin mendukung pekerjaan Tuhan di Revival Worship Church, saudara boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Dan biar dari Tuhan saja dinyatakan berkat kebaikan yang semakin luar biasa. Kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua rahmat, berkat, nikmat, dan penyertaan kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup kami.
Saat ini kami rindu untuk memberikan persembahan dari semua berkat yang Tuhan pernah beri dalam kehidupan kami sebagai tanda syukur, ibadah, dan penyembahan kami yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Biar Engkau sendiri memberkati, melimpahkan berkat dan anugerah yang tidak pernah habisnya. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa atau beban yang rindu untuk dibagikan supaya kita bersama-sama boleh berdoa, saudara boleh menyampaikan ke nomor yang tertera di layar di bawah ini. Dan 2 minggu sekali setiap hari Jumat, Reward mengadakan Miracle Prayer, di mana ketika kita bersama bersepakat datang menyembah Tuhan dan berdoa, di sana ada kuasa yang luar biasa. Kami sudah mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka Dia akan menyatakan hal-hal yang besar dan menjawab setiap doa kita. Sekali lagi terima kasih untuk setiap perhatian, dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang setia untuk selalu beribadah dalam ibadah Minggu Revival Worship Church maupun Revival Service maupun setiap tayangan-tayangan yang sudah dibagikan untuk mengabarkan kabar baik. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah rahmat semakin dilimpahkan dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah karena Tuhan masih bekerja. Maju terus buat Tuhan, and God bless you even more. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sampai kepada penghujung daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri daripada ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa dan kasih-Mu buat setiap kami, anak-anak-Mu yang setia untuk beribadah kepadamu. Dan kami percaya Kau sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kami. Kau sudah memulihkan kami, Kau sudah menyembuhkan kami, dan Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, perbuatan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan akan melepaskan berkat-Mu buat setiap kami semuanya. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat dan mencintai Tuhan lebih lagi. Amin.